Allah Ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adunnukum, saya menyangka kalian, qad sami'tum, kalian telah mendengar, anna Aba Ubaidah, bahwasanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, qadima, telah datang, bisyai'in, dengan sesuatu, maksudnya harta, minal Bahrain, dari Bahrain, fa'abshiru, maka gembiralah, wa ammilu, dan angan-anganlah, ma yasurukum, apa yang menggembirakan kalian. Fawallahi, maka demi Allah, mal faqra, tidaklah kefakiran, akhsha alaikum, yang saya khawatirkan terhadap kalian. Jadi tenang, nggak akan fakir, nggak akan. Walakin, akan tapi, akhsha alaikum, aku khawatir terhadap kalian, antub sato, bahwasanya dihamparkan, alaikum, atas kalian, ad-dunya, harta dunia, kama busitot, sebagaimana dihamparkan, ala man kana qablakum, terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba terhadapnya. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka juga berlomba-lomba terhadapnya. Fatuhlikakum, maka dunia menghancurkan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ada ceritanya, Pak. Rasulullah salat subuh, selesai salat subuh itu melihat para sahabat tumpah ruah di masjid, banyak sekali. Padahal biasanya sholat subuh tidak sebanyak itu. Nah, ini banyak sekali. Nah, maka Rasulullah mengatakan, saya mengira kalian itu mendengar bahwa Abu Ubaidah pulang dari Bahrain membawa harta yang banyak. Jadi Bahrain ini kan waktu itu masih negara kafir. Maka harus membayar jizyah, upeti. Nah, upetinya diberikan kepada Abu Ubaidah. Kemudian Abu Ubaidah bawa harta yang banyak itu ke Madinah. Nah, maka para sahabat mengharapkan Nabi segera membagi-bagi harta tersebut sebagaimana biasanya. Maka semuanya pada datang. Nah, maka Rasulullah mengatakan, gembiralah, angan-anganlah yang menyenangkan kalian. Artinya betul-betul akan diberikan oleh Nabi SAW. Nabi itu kalau mendapatkan harta rampasan perang, demikian juga harta jizyah, itu tidak ditimbun-timbun lama, tidak. Tapi segera dibagikan kepada umat Islam yang membutuhkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak mengkhawatirkan kalau kalian fakir, tapi saya malah mengkhawatirkan kalau kalian menjadi kaya-kaya. Akhirnya lomba-lomba mengejar dunia, akhirnya dihancurkan oleh dunia. Dan itu fakta sekarang, Pak. Banyak orang hancur agamanya, bahkan hancur hartanya gara-gara perkara yang haram. Misalnya yang baru populer mungkin misalnya kayak kripto dan sebagainya. Banyak orang hancur gara-gara itu. Padahal sudah tanya kepada para ulama, dijawab tidak boleh, haram. Tapi begitu ada yang memfatwakan boleh, karena lemahnya iman akhirnya mengikuti. Akhirnya hancur bisnisnya. Duitnya yang banyak, hilang semuanya gara-gara ikut kripto tersebut. Sudah haram, hancur hartanya lagi. Udah, susah sudah. Susah dunia akhirat itu. Dunianya susah karena duitnya hancur, padahal dulunya banyak duitnya, tapi gara-gara ikutan kripto akhirnya remuk sudah, duitnya hilang. Kemudian akhiratnya, kalau dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan nanti. Nah, maka sampai hari ini saya nggak berubah kalau ditanya gimana hukum kripto, nggak usah ikut-ikutan. Ulama-ulama kita sudah memfatwakan tentang keharamannya, nggak usah ikut-ikutan. Segala jual beli yang tidak jelas, jahalah, itu dalam Islam dilarang, tidak diperbolehkan. 852. U'budillah, sembahlah Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Wa'udda, dan hitunglah nafsaka, dirimu, fil mauta, termasuk orang-orang yang sudah mati. Wa iyyaka, dan jauhilah, wa da'awatil mazlum, doa-doanya orang yang terzalimi. Fa innahunna, karena mereka doa-doa tersebut mujabat, dikabulkan. Wa alaika, dan selalulah di salatil ghadati, salat subuh, wa salatil isya, dan salat isya, fashhadhuma, hadirilah keduanya, yaitu jamaah di masjid. Falau ta'lamun, kalau kalian mengetahui, ma fihima, apa yang ada pada keduanya, subuh dan isya, la ataitumuhuma, sungguh kalian akan mendatangi subuh isya ke masjid, walau habwan, meskipun dengan mengisot. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Ini adalah wasiat-wasiat yang banyak dari Nabi SAW. Pertama, menyembah Allah seolah-olah melihat Allah.
Makom seperti ini disebut oleh para ulama makom musyahadah. Musyahadah itu seolah-olah mata kita melihat Allah. Orang kalau seolah-olah matanya melihat Allah, pasti sholatnya bisa bagus, sempurna, khusyuk. Kalau tidak bisa makom musyahadah, maka ada makom di bawahnya lagi. Namanya makom muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi Allah. Orang kalau sudah makomnya muraqabah, maka tidak mudah-mudah bermaksiat. Kenapa? Mau maksiat mikir, ini Allah melihat saya ini. Seperti pencuri, dia melihat ada CCTV. Nah, mikir, wah ada CCTV, kelihatan ini ya. Nggak jadi maling. Nah, kayak begitu. Maka dua makom ini, musyahadah atau muraqabah, ini namanya makom ihsan. Ya. Islam, kalau sempurna lagi iman, nah iman kalau sempurna lagi apa? Ihsan. Nah, ihsan itu ini. U'budillah ka'annaka tarah. Kemudian hitunglah kamu termasuk orang-orang mati. Artinya apa? Enggak usah berangan-angan yang sangat banyak. Ngumpulkan harta lagi ngumpulkan. Lo ngapain ngumpulkan gitu? Apakah orang mati pernah melakukan itu? Enggak. Orang mati kalau sudah mati nggak punya angan-angan. Nah, maka maksudnya Nabi nggak usah panjang angan-angan. Seperti orang mati itu nggak punya angan-angan. Bahkan orang mati kalau dia dihidupkan kembali ke dunia 5 menit saja, dia disuruh milih 5 menit untuk sholat sunnah dengan 5 menit untuk menguasai seluruh dunia. Dia kata Nabi pilih melakukan sholat sunnah. Kenapa? Sudah tahu betul bahwa setelah mati yang paling berguna adalah amalnya. Harta nggak ada gunanya. Maka harta hanya sekedar untuk digunakan mencari pahala saja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jatahmu dari dunia jangan dilupakan. Jangan dilupakan untuk cari akhirat. Kita diberi oleh Allah kekayaan. Jangan lupakan untuk cari akhirat dari kekayaan tersebut. Itu maksudnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa doa orang terzalimi dikabulkan oleh Allah. Meskipun kafir. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Wa in kana kafira, meskipun dia orang kafir. Fa innahu laysa dunaha hijab. Karena tidak ada penghalang untuk doanya orang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilah salat subuh dan isya berjamaah. Dulu pernah kita tampilkan dalilnya bahwa salat isya berjamaah pahalanya seperti salat separuh malam. Kalau dilanjutkan dengan subuh berjamaah, maka seperti salat semalam suntuk. Jadi kalau kita suatu hari tidak bisa tahajud karena terlalu lelah, padahal biasanya tahajud, tidak usah susah. Kenapa? Isya subuh berjamaah sudah pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Penak lagi, sepenak pun. Tapi jangan kemudian, wah kalau begitu nggak usah tahajud. Nah, salah. Kita sudah bisa tahajud dijaga terus. Tapi karena suatu hari karena terlalu lelah, mungkin ngurusin daging korban dan sebagainya, alhamdulillah bangunnya pas adzan subuh. Nah, sedih boleh, tapi nggak usah terlalu sedih. Karena sudah ada gantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang gara-gara sedih itu malah jadi nggak semangat gitu, Pak. Jangan begitu, nggak usah begitu. 853. U'budillah, sembahlah Allah. La tusyrik bihi syai'a, jangan menyekutukan terhadapnya sesuatu pun. Wa aqimis salata, tegakkanlah salat al-maktubah yang diwajibkan. Wa ati, dan tunaikanlah az-zakat al-mafruḍah, zakat yang difardukan, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Wa hujjah, dan hajilah. Wa'tamir, dan umrahlah. Ini hadis dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan umrah hukumnya wajib sama dengan haji. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan umrah sunnah, tidak wajib. Mazhab Syafi'i mengatakan umrah wajib. Wasum, dan puasalah Ramadan. Wangdur, dan lihatlah ma tuhibbu, apa yang engkau suka. Linnasi, terhadap para manusia. Ayyatuhu, bahwasanya mereka melakukannya. Ilaika, kepada engkau. Faf'alhu bihim, maka lakukanlah itu terhadap mereka. Wa ma takrahu, dan apa yang kamu benci. Ayyatuhu, bahwa mereka melakukannya. Ilaika, kepada engkau. Fadharhum minhu, maka tinggalkanlah mereka dari perbuatan tersebut. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksudnya, jangan melakukan kepada orang lain
Sesuatu yang kita tidak suka kalau hal itu diperlakukan kepada kita. Ya. Sebaliknya, lakukanlah kepada orang lain sesuatu yang kita suka kalau hal itu diperlakukan kepada kita. Kita ketemu orang, orang itu senang kalau kita senyum. Nah, maka hendaklah kita senyum. Untuk apa? Menggembirakan hati dia. Ada seseorang menjual kepada kita barang. Dia senang kalau kita memuji misalnya, wah barangnya bagus, wah harganya murah. Nah, silahkan dipuji. Kalau ternyata harganya mahal, nggak usah diomongkan. Wah, kok itu dolanmu larang tenan, badimu terlalu wakeh. Dibatin saja. Jangan diucapkan. Kenapa? Diucapkan itu menyebabkan dia tidak suka. Sebagaimana kita diomong gitu juga nggak suka kan? Nah, nggak usah ngomong. Ya. Kalau memang nggak cocok harganya, wah badannya terlalu wakeh, ya. Jangan beli di situ. Udah selesai. Itu maksudnya hadis ini. Ya. Jadi apapun yang kita senang untuk kita diperlakukan dengannya, perlakukanlah kepada orang. Kalau tidak, maka jangan perlakukan kepada orang. 85, Pak. Wa'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Samain. Wa'mal lillah, dan amallah karena Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Ini makom musyahadah tadi. Wa'bud nafsaka, dan hitunglah dirimu fil mauta, termasuk orang-orang mati. Maksudnya tidak usah panjang angan. Wadhkurillaha ta'ala, dan ingatlah Allah Ta'ala inda kulli hajar, pada setiap batu, wa kulli syajar, dan setiap pohon. Maksudnya setiap saat. Karena tidak pernah kita lepas dari batu dan pohon. Kemanapun Anda pergi, pasti ketemu batu atau ketemu pohon. Nah, maka maksud hadis ini, jangan lepas dari zikir. Zikirlah terus. Terutama hari-hari ini, Pak. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Ini hari-hari tasyrik, hari-hari zikir, kata Nabi SAW. Maka perbanyaklah zikir. Makanya para sahabat itu selama hari tasyrik ini mereka melakukan zikir mutlak sama zikir muqayyad takbiran. Takbiran mutlaknya selesai sholat jamaah, mereka takbiran. Tapi ini tidak wajib. Sehingga sengaja saya tadi tidak memimpin takbiran mutlak supaya takbiran muqayyad, supaya orang-orang ngerti bahwasanya takbiran habis sholat pada hari-hari ini tidak wajib. Dan tidak sahih dari Nabi, tidak sahih. Sahihnya dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga yang melakukan silahkan meniru para sahabat Nabi. Yang tidak melakukan juga silahkan meniru Nabi SAW, karena tidak ada riwayat dari beliau. Tapi bolehnya boleh, nggak ada masalah. Takbir muqayyad setelah salat 5 waktu, dipimpin oleh imam atau sendiri-sendiri. Kemudian wa idza amilta sayyi'ah, kalau kamu berbuat yang jelek, fa'mal, maka lakukanlah bijambiha, di sampingnya, hasanatan, kebaikan. Maksudnya apa? Iringilah dosa dengan perbuatan baik. Karena dosa ini menimbulkan titik hitam dalam hati. Nah, kalau kita iringi dengan perbuatan baik, maka titik hitamnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati titik hitamnya tidak dihapus, maka nanti akan menjadi hitam legam semuanya. Akhirnya kebaikan susah untuk masuk. Nah, makanya Nabi berpesan, kalau sudah terlanjur melakukan keburukan, lakukanlah kebaikan. As-sirru bis-sirri. Keburukan yang sir diganti dengan kebaikan yang sir. Wal alaniyah bil alaniyah. Keburukan yang terang-terangan diganti dengan perbuatan baik yang terang-terangan. Hadits riwayat Tabarani sahih. Nah, perbuatan baiknya apa? Terserah, bebas. Paling bagus ya sholat atau sedekah. Karena sholat itu adalah amalan paling utama. Adapun sedekah, manfaatnya menyebar kepada orang lain. Jadi kalau kita bertobat terhadap suatu maksiat, bagus untuk apa? Sedekah. Ada seorang ulama mengatakan, kalau engkau pengen tidak berbuat maksiat, maka hukumlah dirimu dengan sedekah. Nanti kalau saya melakukan maksiat ini, saya harus bayar 50.000 sedekah ke masjid, infak. Nah, nanti mau maksiat, mikir, Pak, wah, kelong saya ketemu, rasa itu maksiat. Kalau masih maksiat, karena duitnya banyak, jangan 50.000, dinaikkan lagi 100.000. Orang itu kan iman-iman, kalau mengeluarkan duit banyak kan iman-iman. Nah, maka dengan cara itu, kata sebagian ulama, engkau bisa berhenti dari maksiat. Caranya ngomong kepada diri sendiri.
Kalau kamu pengen berhenti dari maksiat ini, yang kamu rutin melakukannya, caranya adalah kamu azamkan. Setiap melakukan infak 100.000, akan berhenti nanti. 855. U'budur Rahman, sembahlah kepada Allah Ar-Rahman. Wa afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Tadkhulul jinan, kalian akan masuk jannah-jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu amal yang bisa menyebabkan kita masuk surga adalah setiap bertemu dengan muslim salam. Afsus salam. Maka ketemu muslim, assalamualaikum, bukan monggo pak, bukan begitu nih. Assalamualaikum. Ini orang Jawa ini sebenarnya adabnya bagus pak. Ketemu itu nggak diam, tapi menyapa. Sayang sekali tidak mengamalkan hadis ini rata-rata. Andaikan mereka meningkatkan kebaikan mereka tersebut, adab yang sopan santun tersebut ditingkatkan menjadi ucapan salam. Nah, ini lebih utama lagi. Adabnya itu sudah terpuji, ucapan salam yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Nah, pilih mana? Pilih hanya punya adab saja, tapi tidak ada jaminan surga, atau punya adab plus jaminan surga. Nah, ini lebih bagus lagi. Maka tolong dibiasakan ya, ketemu mengucapkan assalamualaikum. Orang-orang yang tidak terbiasa disalami, nanti kalau disalami pasti jawab G. Tapi kalau dibiasakan terus, lama-lama pasti berubah. Dia akan menjawab salam kita dengan waalaikumsalam, pasti. Kemudian yang kedua adalah memberikan makan. Nah, maka dalam Idul Adha kita disunnahkan untuk membagi-bagi daging kurban kita. Rasulullah hanya mengambil sepertiga, 2/3-nya oleh Nabi dibagikan. Tapi menurut guru saya, Syekh Ababatin, tidak sahih hadis Nabi seperti itu. Jadi Nabi ngambil berapa? Apakah sepertiga atau berapa? Kata beliau, enggak ada hadisnya yang sahih. Yang jelas para ulama mengatakan, daging kurban yang kita kurbankan, paling utama adalah kita ngambil sedikit, kemudian sisanya semuanya diberikan. Itu paling utama. Maka semakin sedikit kita ambil, itu semakin apa? Utama. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kamu ambil yang cukup untuk kamu makan sekali saja, kemudian sisanya kamu sedekahkan. Nah, itu lebih utama. Karena kita makannya dalam rangka tabarukan saja. Ini daging kurban dipersembahkan kepada Allah, maka ada barokahnya. Nah, kita ambil barokahnya, kita makan. Satu piring saja sudah cukup. Habis itu semuanya sedekahkan kepada orang lain lebih utama. 856. I'tadilu, sedang-sedanglah kalian fi sujud, di dalam sujud. Wala yabsud, dan janganlah menghamparkan ahadukum, salah satu kalian, dzira'aihi, kedua hastanya, bisa kalbi, seperti menghamparnya anjing. Hadis riwayat muttafaqun alaih sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, sedang-sedang dalam sujud. Jadi tidak terlalu delosor, juga tidak terlalu mengkerat begini, tapi sedang-sedang. Yang dimaksud sedang-sedang ini menurut para ulama adalah sujud persis yang diperintahkan Nabi. Jidatnya nempel ke tanah, hidungnya nempel ke tanah, kedua tangannya, telapak tangannya berada di sekitar atau di samping kepala ini atau sampingnya pundak ini. Kemudian siku-sikunya diangkat, ngawang, ya, tidak menempel ke tanah, juga tidak menempel ke paha. Kemudian perutnya tidak menempel ke paha, nah, sehingga pahanya lurus. Pahanya lurus, kemudian punggungnya juga lurus. Nah, sehingga bawahnya perut ini kosong. Sampai-sampai para sahabat mengatakan Nabi kalau sujud, kalau ada kambing mau lewat di bawahnya itu cukup. Kambing kecil. Nah, kambing kecil lewat di bawah beliau cukup. Kenapa? Sujudnya tadi lurus. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang semangat dalam ibadahnya, tidak melentur sehingga mengkeret atau apa namanya jingkrung begitu. Kemudian tidak boleh menghampar seperti hamparan anjing, itu maksudnya hasta kita nempel ke tanah ketika sujud. Nah, ini dilarang, harus diangkat dari tanah. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan tidak pantasnya seorang muslim meniru tingkahnya binatang, apalagi binatang yang najis seperti anjing ini. 857. A'timu, akhirkanlah bihadhihi sholati, salat ini, maksudnya salat Isya. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian,
Qad fuddiltum biha, kalian telah diberi kelebihan dengan salat Isya ala sairil umam, terhadap umat-umat yang lain. Walam tusalliha, dan tidaklah melakukan salat Isya ummatun qablakum, satu umat pun sebelum kalian. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kata-kata a'tim ini diambil dari istilah atamah. Atamah itu adalah gelap gulitanya malam ini. Kapan gelap gulitanya malam? Ketika sudah lenyapnya mega merah. Maka ketika mega merah sudah lenyap, itu sudah masuk apa? Waktu Isya. Tapi disuruh oleh Nabi untuk menunggu sampai gelap betul-betul. Itu maksudnya a'tim. Makanya berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat sholat Isya lebih baik diakhirkan sampai akhir dari sepertiga malam pertama. Jadi malam ini dari maghrib sampai subuh dibagi tiga. Nah, diakhirkan sampai sepertiga, akhir dari sepertiga malam pertama. Jadi ya sekitar jam 11 salat Isya. Tetapi pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan lebih utama salat Isya di awal waktu. Kenapa? Karena buktinya Nabi lebih banyak melakukan salat Isya di awal waktu. Para khulafa 4 semuanya melakukan salat di awal waktu. Sehingga di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Tapi ringkasnya saja Nabi mengatakan lebih utama diakhirkan seandainya tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan maka diakhirkan, tidak utama lagi. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu tidak ada yang sholat Isya. Maksudnya tidak ada yang sholat Isya secara wajib. Zaman dulu sholat Isya ada, tapi sifatnya sunnah. Itu maksud dari walam tusolliha, ya. Tidak ada umat yang lain sebelum kalian melakukan salat Isya secara wajib. Jadi salat Isyanya zaman dulu sama dengan salat tahajudnya kita sekarang. Tahajud tidak wajib. Nah, mereka juga salat Isya tapi tidak wajib. Kita lanjutkan 858. A'jazun nasi, paling lemahnya manusia. Man ajaza, orang yang lemah, anid doa, dari berdoa. Wa abkhalun nasi, dan paling pelitnya manusia. Man bakhila, orang yang pelit, bisalam, mengucapkan salam. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menghasung kita untuk memperbanyak doa dan salam. Jadi jangan sampai ada masalah kemudian pusing sendiri. Kenapa? Tidak mau doa kepada Allah. Segala masalah bisa diselesaikan oleh Allah. Sampai ada orang mengatakan, saya nggak tahu harus gimana hidup ini. Loh, kok harus gimana? Hidup kalau pusing, serahkan sama Allah, selesai. Yang bikin masalah apa sih? Nah, yang bikin masalah ini, ada sebab ini. Nah, sebabnya itu serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tetangga mengganggu misalnya, yang bikin saya pusing, nggak nyaman hidup di dunia. Nah, serahkan sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah ini, nggak bisa hidup nyaman, tentram. Serahkan sama Allah, selesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh tercela orang-orang yang lemah dari berdoa, yang tidak mau berdoa atas urusan-urusan yang menjadi penghalang dia dalam hidup ini. Kemudian orang yang pelit salam disebut paling pelit. Kenapa? Karena dia pelit terhadap dirinya sendiri untuk mendapatkan pahala. Assalamualaikum, pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Tapi kalau sudah sampai di situ jangan ditambah lagi. Karena tidak ada tambahan yang sahih. Adanya yang sahih adalah ketika menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ini ada tambahan wa maghfiratuh yang sahih. Tapi kalau memulai tidak ada wa maghfiratuh. 859. U'dud, hitunglah. Sintan, 6 perkara. Baina yaday sa'ah, sebelum kiamat. Maksudnya 6 perkara ini tanda-tanda kiamat. Pertama, mauti, kematian saya, kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Ini sudah ada di masa Sayyidina Umar. Thumma, kemudian mutanun, kematian yang banyak. Ya'khudhu fikum, yang menimpa kalian. Kaqu'asil ghanam, seperti penyakit pada kambing. Dari satu kambing sakit langsung menyebar ke semuanya. Nah, nanti ada penyakit juga seperti itu.
COVID tampaknya termasuk. Kemudian yang keempat, summa istifadatul mal, kemudian tercurahnya harta. Hatta sehingga yu'tar rajul, seseorang diberi mi'ata dinar, 100 dinar, fayadhillu sakhitan, maka dia masih marah. Kenapa? Dianggap terlalu sedikit. Nah, ini yang belum terjadi nih, Pak. 100 dinar banyak, Pak. Nisabnya dinar itu berapa? 20 dinar. Orang kalau sudah 20 dinar, nah ini sudah nisab, berarti wajib zakat. Kalau sekarang nilainya rupiah ya sekitar 75 juta. Nah, ini 5 kalinya. Dikasih 5 kalinya nisab zakat. Masih belum terima. Terlalu sedikit katanya. Itu nanti di akhir zaman. Thumma fitnah, kemudian fitnah. La yabqa, yang tidak tersisa. Baitun minal Arab, satu rumah pun dari orang Arab. Illa dakhalathu, kecuali fitnah itu masuk ke dalamnya. Nah, kata guru saya, Ustaz Rashid Ba'asyir, waktu dulu belum ada internet, belum ada YouTube. Beliau mengatakan televisi itu termasuk fitnah ini. Masuk pada semua rumah-rumahnya orang Arab. Nah, kalau sekarang saya mengatakan fitnahnya lebih dahsyat apa? Internet, YouTube dan sebagainya itu. Karena keburukan tersebar di situ. Sebagaimana kebaikan juga tersebar di situ. Karena itu para guru kita selalu memberikan waspada kepada kita, hati-hati dengan alat-alat yang sudah disediakan oleh Allah ini. Ini bisa memasukkan ke dalam surga, tapi juga bisa menyebabkan terjerumus ke dalam neraka. Hati-hati. Ini adalah fitnah yang tidak tersisa satu rumah pun dari orang Arab kecuali masuk ke dalam rumahnya. Bahkan tidak hanya orang Arab, orang Ajam pun juga semuanya kena. Kemudian yang keenam, summa hudnah, kemudian perdamaian. Takunu bainakum, yang ada di antara kalian, wa baina Banil Asfar, dengan orang-orang Romawi. Fayaqdirun, maka mereka mengkhianati. Fayatunakum, lalu mereka menyerang kalian. Tahta zamanina ghaya, di bawah 60 panji. Tahta kulli ghaya, di bawah setiap panji. Panji itu apa? Bendera. Ithna asyara alfan, ada 12.000 pasukan. Nah, ini nanti di akhir zaman yang disebut dengan istilah malhamah. Malhamah itu perang besar hampir seluruh dunia antara muslim dengan kafir. Maka muslim dengan muslim perang itu fitnah. Muslim dengan kafir perang itu jihad. Tapi kalau membesar hampir seluruh dunia disebut malhamah kubro. Hadis terakhir, i'dilu adillah baina auladikum, di antara anak-anak kalian, fil nahli, di dalam memberikan. Kama, sebagaimana tuhibbuna, kalian senang, ayya'dilu bainakum, bahwasanya mereka adil terhadap kalian, fil birri, dalam berbuat bakti, wal lutfi, dan bersikap lembut. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua memberikan kepada anak wajib adil. Satu dikasih, lainnya dikasih. Pemberian yang besar dari orang tua kepada anak diperselisihkan oleh para ulama bagaimana cara adilnya. Pendapat yang terpilih adalah bahwasanya cara adilnya disamakan dengan cara pembagian warisan. Sehingga anak laki-laki dikasih 2 kali lipat daripada perempuan. Itu kalau pemberian besar. Misalnya ngasih sawah. Bapaknya ini punya sawah banyak. Nah, maka membaginya gimana? Kalau mau bagi-bagi sawahnya kepada anak-anaknya. Karena dia merasa sudah tua, sudah tidak mampu lagi garap sawah. Udah, saya bagi-bagikan saja. Nah, silahkan dibagi, tapi dulu adil. Adilnya gimana? Adilnya serupakan dengan warisan. Yang cowok kasih 2 bagian, yang cewek 1 bagian. Karena kalau tidak diserupakan, nanti orang-orang akan mengakali. Sebelum mati dia ngakali ilmu warisan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Udah bagi dulu aja sebelum mati. Supaya laki perempuan bisa sama. Tidak ada perbedaan. Itu ngakali kayak gitu nggak boleh. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa kalau orang tua adil kepada anak-anaknya, maka menyebabkan anak-anaknya itu baktinya kepada orang tua juga sama. Tapi kalau tidak adil, apalagi ketidakadilan sangat tampak, nanti pasti yang
tidak mendapatkan kasih sayang yang sempurna, dia tidak akan banyak berbakti kepada orang tuanya. Dia akan mengandalkan anaknya yang sudah dicintai orang tuanya tadi. Udah kamu aja yang bakti. Kamu yang suka dapat pemberian dari orang tua. Saya nggak usah bakti. Kenapa orang tua nggak ngasih kepada saya? Nah, itu gara-gara sikapnya orang tua yang salah. Karena itu ada hadis yang meskipun dhaif, tapi isinya sangat bagus sekali. Isinya sangat bagus sekali. Hadisnya adalah A'inu auladakum 'alal bir. Bantulah anak-anak kalian untuk bisa berbakti kepada kamu. Mangsya'a barang siapa yang mau istakhrajal uquq, dia bisa mengeluarkan sikap durhaka min waladi dari anaknya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Tapi faktanya menurut saya benar. Gara-gara sikap yang salah dari orang tua menyebabkan anak jadi durhaka. Misalnya orang tua terlalu kasar menghukumnya. Kesalahan sedikit tapi hukumnya terlalu dahsyat. Akhirnya orang orang disuka dihukum begitu, dikaplengi atau dipukuli, akhirnya malah minggat dari rumah orang tua. Minggatnya gara-gara apa? Nah, salahnya orang tua. Kesalahan kecil ya hukumnya harus kecil, sesuaikan dengan kesalahannya. Kalau hukumannya tidak imbang, ini menyebabkan munculnya durhaka dari anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah.